Pertanyaan yang sangat susah, turbo apa NA? Kalau gue pilih saat ini NA untuk mobil tarikan depan, turbo untuk 4 wheel maupun tarikan belakang. Kalau jadi pembalap yang lo maksud adalah supirnya, ya lo harus nunjukin skillnya. Tapi kalau mau jadi pembalap bagian dari sebuah tim, siapa aja bisa. Settingan mobil untuk lebih bertenaga tapi tidak boros-boros amat adalah tidak mungkin. Karena more power, more energi. Jadi lu mau makin banyak tenaga, udah pasti lebih boros. Waktu itu gue pernah pakai Pajero diesel untuk speed off-road dan menang. Tapi ternyata mungkin nggak terlalu banyak orang yang menyukai mobil balap RPM rendah. Padahal keuntungannya banyak dan running cost-nya sangat murah. Engine kesukaan gue, mungkin mesinnya nggak ada di sini. Sebetulnya mesinnya kecil, 2700 cc V8 yang dipakai sama mobil Radical, yang dipakai banyak untuk kejuaraan balap di luar negeri. Dan itu mesin V8 terkecil cc, tapi RPM-nya bisa 15.000 kalau nggak salah. Dulu Triton gue pakai kopling set XD single plate. Kalau turbo pernah bocor oli, lu lihat dulu bocor olinya dari mana, dari sealnya atau dari klemnya, atau memang betul-betul dari dalam turbonya. Kalau dari klemnya nggak usah, lu pakai double klem aja. Kalau dari sealnya bisa repair, tapi kalau dari dalam turbonya artinya turbonya game over. Mohon maaf. Jelas kalau mau ikutan sesuatu nggak usah rally pun pasti harus ada modalnya. Dan kelas yang dipertandingkan pun itu banyak. Jadi bisa disesuaikan dengan budget yang kamu punya. Selama jadi pembalap yang dikeluarkan jelas waktu WRC. WRC itu satu weekend bisa 1,5 miliar. Which is 4 hari dan keberangkatan gua adalah 1 minggu. Akan tetapi kalau lo ikut Paris Dakar, 1 hari running cost-nya adalah 100.000 euro. Jadi lo bayangin aja berapa belas hari itu perbandingannya. Untuk rally nasional, range-nya dari mulai sprint rally dengan kelas yang entry level itu bisa dengan angka 20 juta. Dan untuk kejurnas rally bisa up to maksimal 500 juta. Motor 2 tak favorit. Gue nggak terlalu banyak tahu motor ya, tapi seingat gue waktu kecil gue punya RGR di rumah dan itu suaranya menyenangkan. Untuk gue RGR terlalu motor balap, tapi kalau yang duduknya enak, karakter 2 taknya bertenaga tapi bukan motor balap, jelas jawabannya adalah RX King. Belum ada rencana untuk mengaspal kembali dia karena dedikasi tugasnya dia sudah selesai ketika gue mulai awal balap drifting di Indonesia dan sekarang driftingnya udah berkembang. Jadi kita museumkan dulu dia. Nah lagi-lagi gue suka RPM tinggi karena gue karakter nyetirnya RPM selalu tinggi. Jadi kalau ditanya long stroke apa short stroke, ya gue pasti lebih suka short stroke karena RPM-nya jauh lebih tinggi. Pertanyaan gue adalah kenapa enggak? Kenapa harus Outlander? Turbo bentuknya kayak keong. Saya kalau turbo bentuknya kotak saking TV. Balapan pertama gue adalah go-kart. Itu gue pertama kali ikut tahun 94 di kejuaraan Intercontinental B Junior di Kemayoran. Ya, nanti gue akan bikin segmen kosan dengan pembalap-pembalap yang lain. Sekarang gue lihat dulu, karena ini kan mengisi waktu kosong dan ternyata responnya super positif. Jadi terima kasih untuk kalian semua yang nonton. Gue usahain lebih sering lagi bikin kosan supaya kalian semua juga bisa punya teman ngobrol di Instagram. Mantap tuh. Kalau lu punya 323 itu keuntungannya banyak. Pertama gearboxnya
rata-rata manual, kedua udah pakai limited slip, dan ketiga lu bisa pilih genrenya. Genrenya lu mau rally aspal apa rally tanah. Kalau rally aspal, it's really ready to go, ganti shock breaker aja. Tenaganya udah cukup, remnya juga udah cukup, tapi jangan lupa disconnect ABS. Untuk rally tanah tentunya lu harus investasi di suspensi tanah, dan jangan lupa pakai deck bawah. Sirkuit internasional nggak banyak di Indonesia karena orang Indonesia nggak terlalu banyak berwawasan bahwa membuat sirkuit itu menguntungkan. Terlalu banyak retensi dari kenyinyiran warga Indonesia kalau mau bikin sirkuit balap itu katanya mainan orang kaya. Padahal yang mereka nggak pernah sadar adalah ketika ada balap berapa besar roda ekonomi bisa berjalan di sekeliling lingkungan tersebut. Biaya bangun mobil EP4 yang mobilnya sudah ada di FIA itu udah dijelaskan bahwa EP4 itu mirip-mirip dengan R5, dan R5 sendiri kurang lebih range antara 225.000 euro sampai 350.000 euro tergantung option. Untuk hadiah di balap, jangan salah sangka, sama sekali nggak worth it kita mengejar hadiah, karena yang dikejar itu bukan hadiahnya, tapi pengalamannya, kemudian kedua prestasinya. Dengan pengalaman kita bisa mengasah skill jadi lebih baik, dengan prestasi kita bisa menjual diri kita ke sponsor, dan sebetulnya uang yang datang itu dari sponsor bukan dari hadiah. Nggak lama lagi, tenang aja, di bulan ini pasti ada. Power slide adalah bagian dari teknik drifting. Jadi ada e-brake, ada power slide, ada switching gitu. Itu adalah nama-nama teknik yang dipakai di drifting. Sebetulnya ya, apapun penyakitnya, dokternya tetap satu, yaitu tuner. Penyakit mobil maksudnya. Karena merek ECU tuh nggak banyak, paling kehitung jari, dan lo bisa menjadi spesialisasi, misalnya ngecun Haltech, Motec, kemudian piggyback, Dastech atau Monster, atau banyak lah pokoknya gitu, dan itu semua ada sekolahnya, masing-masing datangnya ke distributor, dan biasanya distributor akan mengajarkan lo ngecun mobil. Caranya paling gampang adalah gini, harapannya adalah berapa top speed yang mau lu dapat. Di balap ya, bukan di rally ya, ini beda. Lihat top speednya paling kencang bisa berapa, di RPM berapa, di gigi terakhir. Misalnya gigi 5, RPM 8000, top speednya 200. Dari situ baru lu turunin. Dan rasio turunnya itu sampai mentok, kalau gua kalkulasinya gigi 1 bisa 60 km per jam. Jadi antara 60 km per jam sampai 200, lu akan bagi lagi ke 3 gigi. Dan itu cara ngitung yang benar. Supercharge sama turbo itu dua hal force induction yang sangat menarik untuk dibicarakan. Itu semua tergantung selera. Kalau turbo itu berdasarkan tiupan angin yang dihasilkan dari sisa gas buang dan dikompres masuk balik ke ruang kompresi. Kalau supercharge itu ngikut belt, timing belt. Supercharge lebih instan tenaga daripada turbo, tapi tenaga atasnya turbo biasanya napasnya lebih panjang. Apapun merek mobilnya, piston itu nggak terlalu banyak pilihannya. Jadi ada Wiseco, ada GE piston. Gue nggak tahu harapan lu horsepower seberapa gede dan RPM yang lu tuju berapa, karena itu pasti ada hubungan dengan pemilihan kompresi, bentuk piston, dan ukuran piston. Kalau lagi dalam event, mobilnya hancur, mobilnya harus dibetulin sesuai dengan mobil waktu itu datang. Ya kecuali bumper atau pintu yang bisa copot, ya copot. Tapi kalau the main shell, lu harus betulin mobilnya. Setelah event selesai, biasanya kalau mau mobil yang hancur, biasanya gue potong, ganti komplit body panel. Nggak ada gunanya kita gedor sana gedor sini, karena nggak akan pernah lurus 100%. Nah, top speed EP4 sebetulnya nggak terlalu tinggi, cuma 187 km per jam.
Iya dong, karena pembalap rally itu punya kewajiban ketika dia keluar dari service area, hanya dia dan navigator yang boleh memperbaiki mobil. Jadi at least lu harus punya pengetahuan teknik sedikit terhadap mobil lu. Siapin mental karena lu nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi, karena biasanya mobil Eropa tuh problemnya, eee, sistem kelistrikannya itu didesain untuk 4 musim, sementara Indonesia itu humidity-nya tinggi sekali dan, mobil di sini tuh gampang karatan, gampang pecah-pecah karet, dan itu yang lu harus perhatiin. Jelas yang paling gua rindukan adalah 1 tahun biasanya gua naik pesawat bisa 50-an kali karena gua harus traveling promo di mana-mana. Sampai hari ini gua dari awal tahun sekarang gua baru naik pesawat 4 kali. Jadi gua masih punya utang banyak untuk traveling. Ya dimulai dari bertanya, "Lu maunya balap apa?" Pencapaian tertinggi di rally jelas juara 1 WRC Prancis tahun 2012, tapi pencapaian dari zaman ke zaman, gue kan pernah junior, sampai akhirnya gue jadi senior. Ya waktu junior, ya gue juara junior rally, waktu naik kelas gue jadi juara nasional rally berkali-kali, pernah menang di kejuaraan Asia Pasifik dan kejuaraan dunia. Kalau lo membandingin AP4 sama Evo 10, lebih baik nanti gue bikinin video vlognya supaya lo tahu jelas performanya seperti apa. Di rallycross itu selalu ada juri, tabrakan side by side itu nggak apa-apa karena emang rebutan 6 mobil sampai 8 mobil di tikungan yang sama, tapi kalau udah kelihatan sengaja, yang nabrak itu akan kena penalti. Pertanyaan kapan gue akan ikut drift lagi, gue bisa bilang itu belum menjadi fokus utama gue sekarang, dan Mr. Fox juga menjadi mobil yang berjasa banyak untuk kejuaraan off-road, tapi mungkin sekarang gue dari drift berubah jadi off-road, dari off-road gue balik lagi ke rally. Nanti kalau rally-nya dan baru kita pikirin 2 mobil itu lagi. Pickup untuk rally itu pertanyaan yang menarik karena gue posting, tapi kalau gue pikir-pikir pickup itu yang ikutan rally itu emang populer tahun 90-an karena pada saat itu banyak mobil bensin pickup yang ada. Tapi sekarang mobil pickupnya udah yang bensin nggak ada hidungnya, yang nggak bensin semuanya diesel, jadi gue nggak tahu, mungkin itu bukan ide terbaik untuk dijadikan mobil balap.